Shalom pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita kembali hadir dalam program Damai Natal. Nah pemirsa, saat ini yaitu kita sudah memasuki bulan Desember yang dimana kita menunggu-nunggu bulan ini karena kita akan merayakan yaitu hari besar umat Kristen yaitu Natal, yaitu kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Nah pemirsa di rumah, bersama dengan saya Noni akan menemani Anda dalam program Natal. Oke pemirsa, saya sudah beberapa kali mengikuti ibadah dan perayaan Natal. Untuk itu saya akan memberitahukan apa-apa saja yang pernah saya ikuti dalam program Damai Natal ini. Ada ibadah dan perayaan Natal Pemuda di GBI Rock Palangkaraya, yaitu ibadah dan perayaan Natal keluarga besar remaja GBI Rock Palangkaraya yang berlangsung dengan penuh hikmat dan penuh sukacita pada tanggal 10 Desember 2023 di GBI Rock Palangkaraya, Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya. Nah pemirsa, ibadah dan perayaan Natal ini tidak hanya dihadiri oleh remaja saja yang dari SMP, SMA, ataupun yang sudah kuliah, tetapi mereka juga hadir dengan orang tua yang bersama-sama dengan mereka, yang hadir dengan mereka penuh hikmat, penuh dengan sukacita dalam perayaan Natal, ibadah dan ibadah remaja. Natal menjadi sukacita yang besar. Yesus Kristus lahir sebagai Raja di atas segala raja, bagi semua umat manusia tanpa memandang siapa, dari mana, dan latar belakang apa. Sudah sepatutnya momen Natal digunakan untuk merefleksikan diri akan cinta kasih Tuhan dalam hidup pribadi masing-masing dan mengimplementasikan kasih Kristus dalam kehidupan. Sebagai pengingat untuk peduli kepada sesama, momen Natal untuk menyebarkan kebaikan. Begitu juga dengan keseharian kita, Natal adalah alarm untuk mengingatkan arti dari kesederhanaan, bukan memegahkan diri dalam kesombongan, tapi jadi pribadi yang apa adanya dan rendah hati. Dalam momen Natal ini, berbagai tampilan syukur dan sukacita diekspresikan para pengisi acara, dengan mengajak jemaat yang hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian tampilan gerak dan tari, choir dalam musikal yang bertemakan kehidupan real pemuda dan pertobatannya hingga mengisi hidup dengan hal yang bermakna dan bermanfaat. Renungan Natal disampaikan PDM Ari Hanyemili yang juga Ibu Wakil Gembala GBI Rock Palangkaraya. Dalam refleksinya, PDM Ari hanya menyampaikan dari Injil Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Siapapun yang percaya kepada Kristus, maka dirinya akan melakukan hal-hal seperti karakter Kristus. Pemuda mengembangkan talenta dan kemampuannya untuk kebaikan. Hubungan antara manusia dengan Bapa yang sudah terputus. Makanya mungkin teman-teman ingat pada saat peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, pada saat dia menghembuskan nafas terakhir terjadi gempa dan akhirnya tirai yang menghubungkan Roh Kudus dan Roh Kudus terbelah menjadi dua. Ini melambangkan bahwa tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan kita, antara pencipta dan ciptaannya, yaitu saya dan saudara. Amin. Ibu PDE. Nah pemirsa, tadi itu adalah sebagian insert dari ibadah dan perayaan Natal GBI Rock Palangkaraya. Nah pemirsa, dalam ibadah dan perayaan Natal remaja GBI Rock Palangkaraya itu banyak sekali kita lihat ada perayaan-perayaannya, ada ibadahnya yang dengan penuh sukacita yang merasakan benar-benar kehadiran sukacita damai Natal. Dan di perayaan Natal tersebut juga kita bisa melihat bahwa remaja-remaja sekarang itu, apalagi Gen Z dan Gen milenial, itu benar-benar semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan.
Mereka juga menayangkan drama-drama mengenai dosa-dosa yang ada di dunia. Itu dosa-dosa yang sering dilakukan oleh remaja saat ini, baik dari itu perzinahan, pembuat dosa judi, ataupun dia egois. Itu juga ditayangkan dalam bentuk drama yang sudah disusun oleh remaja GBI Rock Palangkaraya. Nah, selain itu juga tadi kita bisa melihat bahwa ada juga tari-tarian yang dibawakan oleh mereka dengan tentu saja dengan lagu-lagu rohani. Dan tarian tersebut tidak hanya sebatas tarian, tapi mereka juga mengekspor bakat minat mereka bidang tari-tarian, bidang puji-pujian. Ada juga tadi menyelipkan tarian tradisional di dalam tarian yang ditampilkan oleh mereka. Dan supaya pemirsa tahu nih ya, di ibadah remaja GBI Rock Palangkaraya itu semua yang terlibat dalam ibadah pemuda juga turut hadir, turut ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersebut dan menampilkan acara-acara tersebut. Dan tidak hanya itu, mereka juga diselingin dengan hadiah-hadiah door prize, dan ada juga khotbah yang tentu saja khotbah itu benar-benar real life dengan kehidupan remaja saat ini, yang dimana mereka membawa tema The Visitation, yaitu kedatangan, yang akan dimana bahwa kita itu harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam perayaan Natal ini kita diajarkan untuk saling mencintai sesama, saling mencintai Tuhan, dan untuk mempersiapkan diri kita agar kita itu lebih baik lagi di tahun yang akan datang, dan di Natal kali ini kita bisa mendapatkan sukacita yang besar. Itu tadi ada dari ibadah dan perayaan Natal GBI Rock Palangkaraya. Dan sekarang kita akan beralih ke ibadah dan perayaan Natal Yayasan Tunas Borneo Jaya gelar KKR Natal tahun 2023. Nah, hikmat sukacita Natal ini dirasakan oleh semua undangan dalam perayaan Natal dan kebaktian kebangunan rohani KKR tahun 2023 yang digelar Yayasan Tunas Borneo Jaya atau Yediah Ministry di Gereja GSKI Bukit Raya pada Jumat 1 Desember 2023. Kita akan menayangkan insert dari Yayasan Tunas Borneo Jaya, yang dimana dalam sambutan ketua yayasan ini, Tunas Borneo Jaya yaitu Wela Marvolinsna mengucapkan syukurnya atas terlaksanakan Natal KKR perdana tahun ini. Jadi mereka tidak hanya mengadakan ibadah, tapi mereka juga mengadakan KKR, yaitu Natal KKR perdana tahun ini, yaitu tahun 2023. Ia juga menjelaskan kalau Yayasan Tunas Borneo Jaya bergerak di bidang ministry, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan dasar iman Yesus Kristus. Sementara itu, Ketua Panitia Natal Yayasan Tunas Borneo Jaya menyampaikan bahwa Natal tahun ini dihadiri oleh pengkhotbah dari Sulawesi Utara yaitu Pendeta Jerry Sanger dengan tema Natal kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Subtemanya itu dengan semangat Natal Tunas Borneo Jaya menjalankan amanat agung dengan sukacita. Di dalam khotbah Pendeta Jerry ini juga menyampaikan bahwa mengangkat tema tentang dosa, pertobatan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, berharap semua jemaat terus menjaga iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ia juga memberkati dan mendoakan jemaat yang rindu akan jamahan Roh Kudus. Sementara itu ada juga penasehat Yayasan Tunas Borneo Jaya, Dr. Guntur Talajan, itu mengapresiasi kegiatan Natal perdana ini dan berharap Yayasan Tunas Borneo Jaya bisa menjadi berkah bagi Kalimantan Tengah dan Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Resort GKI Palangkaraya, perwakilan Bimas Kristen, perwakilan Kapolda Kalteng, Gembala Sidang GSKI, Pendeta Esther Singan, Ketua Kelas Yediah Ministry, Pendeta Immanuel Misi, Sidmer Agen, dan para tamu undangan. Selain ibadah Natal, kegiatan juga dirangkai dengan pujian penyembahan, penampilan gerak tari generasi anak panah, dan pemberian secara simbolis diakonia kepada janda, duda, dan lansia. Jadi seperti yang kita tahu pemirsa, bahwa Natal ini juga ada menampilkan gerak dan lagu dari anak-anak remaja,
anak-anak yang berada di Yayasan Tunas Borneo Jaya dengan mengangkat tema tentang dosa, pertobatan, kemuliaan bagi Allah. Kita bisa tahu bahwa Pendeta Jerry ini ingin sekali bahwa jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu tuh mau bertobat, mau mengucap syukur atas apa yang diberikan, mau memuliakan Tuhan, menjadi terang dan garam dunia bagi sama kita. Dan tentu saja dalam Natal kali ini Yayasan Tunas Borneo ini juga sangat bersukacita, apalagi dikatakan bahwa Natal tahun ini adalah Natal perdana di Yayasan Tunas Borneo Jaya, dan juga mereka juga menggelar KKR Natal tahun 2023. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bahwa ada ibadah remaja yang diadakan GBI Rock Palangkaraya, dan ada juga Yayasan Tunas Borneo Jaya menggelar Natal dan juga KKR, yang dimana tujuan utama kita mengikuti ibadah dan perayaan Natal, ataupun ada beberapa gereja yang bukan beberapa lagi tapi semua gereja yang merayakan Natal itu sama-sama mau bahwa jemaatnya juga ikut merasakan sukacita, damai sejahtera di saat Natal tahun ini, dan berharap juga di tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2024 juga kita merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita selama 1 tahun penuh sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, pemirsa di rumah, saya akan memberikan beberapa buah lagu, yaitu di mana lagu-lagu ini tentu saja lagu-lagu Natal yang mungkin pemirsa di rumah sudah tahu. Dan ini dia lagunya, dan kita akan jeda pariwara berikut ini. Ini dia. Shalom pemirsa. Nah, tadi saya sudah memberikan 1 buah lagu buat teman-teman di rumah, yaitu juga lagu yang bernuansa Natal. Ada Natal di Hatiku. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi. Kita melihat ada apa lagi ibadah dan perayaan Natal yang sudah kita sediakan untuk pemirsa di rumah. Yaitu ada Natal, ibadah dan perayaan Natal, Dusmala Bantai Kereng Sabaru, rayakan Natal pertama. Wah, ini Natal pertama ini berarti memiliki kesan yang sangat spesial bagi jemaat yang ada termasuk di dalam Natal Dusmala Bantai Kereng ini. Nah, untuk pertama kalinya kerukunan warga dusun, Maanyan dan Lawangan Bantai Kereng dan Sabaru merayakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2023 dengan tema dari PGI Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi pada Sabtu 9 Desember 2023. Nah, pemirsa, kegiatan ibadah dan perayaan Natal Dusmala Bantai Kereng Sabaru antusias diikuti oleh seluruh warga Dusmala dan jemaat gereja lingkungan Kereng Bangkirai dan Sabaru. Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Andri Arai Ate oleh seluruh undangan. Yang unik dalam ibadah dan perayaan Natal Dusmala Bantai Kereng Sabaru tahun 2023 ini, panitia menggunakan atribut Dayak dengan bahasa pengantar, sambutan, dan khotbah Natal, bahkan puji-pujian paduan suara dalam bahasa Dayak Maanyan. Menurut Ketua Dusmala KBS Herman Inga, ini adalah salah satu bentuk pelestarian bahasa ibu agar tidak lekang oleh zaman. Khotbah Natal disampaikan oleh Pendeta Harguna yang mengajak semua warga Dusmala Bantai Kereng Sabaru untuk terus menjalin kasih dan kebersamaan, saling melayani agar nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan, serta Dusmala bisa menjadi terang dan damai di bumi yang sesuai dengan tema Natal Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Adeska selaku panitia Natal dalam sambutannya mengatakan bahwa Natal tahun ini terlaksana berkat kerjasama semua warga Dusmala Bantai Kereng Sabaru dan sumber dana berasal dari sumbangan wajib dan sukarela warga serta donatur yang tidak mengikat. Mewakili warga Dusmala Kereng Sabaru, Adeska berkesempatan memberikan bingkisan Natal kepada Ketua Majelis GKI Kereng Bangkirai,
Pendeta Stefani bersama para pendeta pelayanan di lingkungan Kering Bangkirai. Ketua Dusmala Palangkaraya, Bias Layar, menyampaikan apresiasinya atas Natal pertama Dusmala Bantai Kering Sabaru. Ia pun berharap warga bisa terus bersatu dan saling melayani dalam hal apapun juga. Perayaan Natal juga dimeriahkan dengan pembagian door prize yang berasal dari sumbangan warga Dusmala Bantai Kering Sabaru dan dari para donatur. Ibadah dan perayaan Natal ditutup dengan ramah tamah, makan bersama, dan puji-pujian dari warga Dusmala Bantai Kering Sabaru. Seperti yang kita lihat pemirsa, bahwa Natal Dusmala ini itu masih menggambarkan adanya kebudayaan. Jadi dalam Natal ini itu tidak hanya kita memeriahkan dengan yang sederhana saja, dengan puji-pujian biasa, tapi puji-pujiannya menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Dayak Maanyar. Kita bisa mengapresiasi ibadah dan perayaan Natal dari Dusmala ini, keluarga besar Dusmala, yang tetap memberikan semangat mereka, kerjasama mereka, hingga ibadah dan perayaan Natal ini bisa terlaksana dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat. Dan tentu saja ibadah dan perayaan kali ini juga memberikan suatu yang spesial di hati para jemaat, karena ini adalah Natal pertama kalinya oleh keluarga Dusmala. Seperti ibadah dan perayaan Natal sebelumnya, yaitu dari Yayasan Borneo, itu juga pertama kalinya, sama seperti ibadah dan perayaan Natal keluarga Dusmala ini, yaitu juga yang pertama kalinya. Kita bisa melihat wajah-wajah antusias mereka, wajah-wajah sukacita mereka dalam keindahan, dalam damai Natal yang mereka rasakan di tahun 2023 ini. Apalagi tahun ini itu kita sudah terlepas dari COVID-19, yang dimana kita bisa merayakan Natal itu dengan penuh sangat sukacita sekali. Dan pada Natal keluarga Dusmala ini juga menggunakan semuanya dari bahasa-bahasa mereka, yaitu dari puji-pujian, dari penampilan puji-pujian, dari khotbah, itu menggunakan bahasa Dayak, yaitu bahasa Dayak Maanyan, dan para jemaatnya, para panitia, para pendetanya juga menggunakan atribut Dayak, yaitu menggunakan pakaian batik ya, pakaian batik adat Dayak, yaitu ada benang bintik yang berbentuk batang garing, ada juga menggunakan lawung, menggunakan atribut khas Kalimantan Tengah, yaitu atribut Dayak, yang di sana mereka itu menggambarkan kalau mereka itu selain mencintai Tuhan, mereka juga mencintai kebudayaan mereka, mencintai adat istiadat yang sudah dilahirkan, yang sudah diberikan turun-temurun sama nenek moyang mereka itu melestarikannya. Dan itu merupakan salah bentuk mereka mencintai pemberian Tuhan. Mereka mengasihi sama, mereka juga bekerja sama dalam menciptakan perayaan Natal ini, agar Natal ini tentu saja berjalan dengan baik. Kita juga melihat bahwa pendeta itu juga membicarakan tentang kemuliaan bagi Allah di bumi ini, yaitu di mana kita bisa melihat kalau pendeta itu juga membicarakan kalau kita juga harus memuliakan Tuhan. Kita yang hidup di bumi ini, yang kita masih diberikan kesempatan, itu kita harus memuliakan Tuhan dengan penuh tulus hati, dengan sukacita. Dan juga kita bisa melihat bahwa baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki menggunakan lawung, yaitu merupakan salah satu ciri khas dari Kalimantan Tengah, yaitu dari Dayak, suku Dayak, yang dimana kita bisa melihat mereka juga menggunakan batik. Mungkin ada beberapa bagian ataupun beberapa orang yang menggunakan batik yang bukan batik khas Dayak, tapi kita bisa melihat bahwa hampir 90% itu menggunakan batik khas Kalimantan Tengah, menggunakan lawung dan atribut lainnya. Mereka juga mengikuti perayaan penyalaan lilin, dan mereka juga antusias mendengarkan khotbah yang diberikan oleh pendeta. Nah pemirsa, banyak sekali ibadah-ibadah dan perayaan Natal yang kita ikuti di bulan Desember ini. Bahkan sebelum bulan Desember, mungkin 3 bulan sebelum Desember, kita itu sudah mempersiapkan
di gereja kita masing-masing apa yang mau kita tampilkan, konsep seperti apa yang akan kita gunakan di acara Natal nanti, terus siapa saja yang akan kita undang, apa-apa saja yang perayaan yang akan kita tampilkan, bahwa kita itu benar-benar menyiapkannya penuh dengan antusias, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang hadir dalam hidup kita. Dan tentu saja ibadah dan perayaan Natal yang kita ikutin baik di gereja kita ataupun di gereja teman-teman kita mungkin, ataupun yang masih sekolah ataupun yang punya organisasi yang sedang berkuliah, itu juga kan pasti merayakan ibadah dan perayaan Natal di sekolah masing-masing, di tempat kampus masing-masing, di organisasi masing-masing. Dan biasa juga ada beberapa keluarga, bisa keluarga besar, itu juga mengadakan ibadah dan perayaan Natal masing-masing. Dan itu juga dipersiapkannya jauh sebelum bulan Desember. Tidak seminggu sebelum perayaan Natal itu tidak disiapkan, tapi mereka menyiapkannya itu jauh-jauh hari. Bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, mungkin ada dari awal tahun mungkin sudah memikirkan Natal seperti apa yang akan mereka gunakan, konsep seperti apa yang akan mereka gunakan, dan mungkin dekorasi seperti apa yang akan digunakan agar Natal tahun ini bisa penuh dengan sukacita, penuh dengan hati yang suci, hati yang bersih, penuh dengan cinta akan Tuhan, baik cinta pada Tuhan ataupun sesama kita. Nah pemirsa, juga kita juga merayakan Natal penuh dengan sukacita, dan kita juga tidak sabar ya pemirsa ya akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember nanti, yaitu di mana Natal umum kita. Karena selain tanggal 25 Desember, biasanya juga umat Kristiani merayakan Natal-Natal sebelumnya, baik dari tanggal 1 Desember dan selanjutnya itu juga merayakan Natal. Bahkan banyak banget di bulan Desember ini Natal-Natal yang penuh dengan sukacita. Ada Natal dari sekolah, Natal dari gereja, bahkan Natal dari gereja itu biasanya gak cuma 1 kali, tapi bisa 2 atau 3 kali. Ada ibadah Natal umum, ibadah remaja, ibadah Natal anak sekolah minggu, ibadah Natal misal persekutuan ibu-ibu, ataupun Natal kakak menggunakan KKR, mereka mengadakan KKR. Dan biasanya kalau remaja itu lebih antusias sekali dengan ibadah dan perayaan Natal untuk remaja, karena ibadah dan perayaan Natal untuk remaja itu biasanya lebih unik, karena kan ini banyak remajanya. Kalau banyak remaja biasanya itu Natalnya lebih wow, biasanya mengikuti perkembangan zaman juga, tapi dengan mencampurkan ataupun menyelipkan yang namanya kebudayaan tradisional. Misalnya seperti saat ini itu tuh lebih banyak dengan musik-musik pop, dan banyak juga remaja sekarang yang mengubah gaya mereka, misal gaya fashion mereka, outfit mereka dengan mengikuti perkembangan zaman. Ada juga ibadah dan perayaan Natal remaja yang mengikuti perkembangan zaman, contohnya yaitu dengan menggunakan outfit yang sesuai dengan sekarang. Misalnya outfit dimana misalnya anak remaja yang sering nongkrong di coffee, di kafe-kafe, itu tuh berbeda dengan yang lainnya, dimana mereka menggunakan kaos, menggunakan celana pendek, celana jeans, dan itu juga biasanya digunakan untuk ibadah dan perayaan Natal dengan outfit yang telah ditentukan. Ada juga menggunakan, tergantung dari pihak gereja mau menggunakan seperti apa outfitnya, menggunakan konsep seperti apa. Bahkan ada juga yang membawakan lagu-lagu pujian itu menggunakan bahasa Inggris, yang itu full band itu dia menggunakan bahasa Inggris. Seperti yang sekarang ini banyak sekali anak remaja menggembarkan lagu puji-pujian praise yang dari Elevation Worship, yaitu Praise the Lord, dimana anak remaja suka banget, senang sekali dengan lagu puji-pujian tersebut. Dan juga ada kita bisa melihat tadi dari Natal Dusmala menggunakan atribut Dayak, dan sedangkan ibadah remaja biasanya menggunakan pakaian yang modern dengan konsep yang modern, tapi tidak mengunturkan kebudayaan mereka yang ada.
Nah pemirsa, saya akan memberikan satu buah lagu lagi buat pemirsa di rumah. Ini dia lagunya, Check It Out. Shalom pemirsa, nah kembali lagi bersama saya Noni di dalam program Damai Natal. Nah tadi kami sudah memberikan satu buah lagu, yaitu dari Judika nih, Kasih Bapa, yaitu yang dimana kasih Bapa itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, apapun keadaan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah pemirsa, tadi saya sudah memberitahukan apa saja ibadah dan perayaan Natal yang setelah dilaksanakan, baik dari ibadah dan perayaan Natal remaja di GBI Rock Palangkaraya, ada juga dari Yayasan Borneo, lalu ada juga dari ibadah dan perayaan Natal keluarga Dusmala. Sudah 1 jam saya menemani pemirsa di rumah, dan semoga apapun keadaan pemirsa di rumah itu selalu sehat, jaga kesehatan, dan penuh sukacita dalam Natal tahun ini ataupun Natal-Natal yang akan datang. Dan tetap terus saksikan program Damai Natal setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4 sore di Jurnal TV. Nah pemirsa, saya juga berdoa supaya kita semua, pemirsa semua itu dilingkupi dengan damai Natal yang selalu beserta dengan pemirsa dan penuh sukacita dalam tahun ini. Saya Noni pamit undur diri teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.